tailings itu tidak dibiarkan mengalir, tapi kita kelola dalam area khusus yang namanya tailing kita kelola, tidak dibiarkan mengalir begitu saja. Begitu tegas Executive Vice President Sustainable Development PT Freeport Indonesia, Klaus Wamafma. Menanggapi isu lingkungan, Klaus menegaskan bahwa hasil limbah konsentrat atau tailing telah dilokalisir di area tertentu sesuai dengan izin pemerintah melalui analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL dan dipantau secara reguler. Pernyataan ini disampaikan Klaus di sela peringatan Hari Lingkungan Hidup yang berlangsung di halaman gedung MNM Yaware, Jumat, 5 Juni 2026. Lebih dari sekedar limbah, tailing kini dimanfaatkan sebagai sumber daya. Di sejumlah wilayah seperti Merauke dan Sorong, tailing diolah menjadi material konstruksi bermanfaat seperti paving block dan tegel. tailings itu tidak dibiarkan mengalir, tapi kita kelola dalam area khusus yang namanya MOTADA, deposition area, yang kita memang mendapatkan izin pemerintah lewat AMDAL, lewat keputusan gubernur, lewat keputusan bupati. Itu yang pertama, artinya itu kita kelola dan kita lokalisir di area tertentu. Yang kedua, kita lakukan monitoring secara reguler, baik fisika, secara kimia, itu kita lakukan secara reguler. Semua kita lakukan. Yang ketiga, kita memandang tailing ini karena volume saja. Karena volumenya yang besar, sehingga itu membutuhkan peraturan dari pemerintah yang mengklasifikasikan sebagai bahan berbahaya. Tak hanya itu, Freeport juga melakukan pengerukan dari sisi barat ke selatan untuk memastikan kedalaman alur air sehingga akses bagi perahu tradisional tetap terjaga meski saat air surut. Komitmen ini bukan main-main. Dengan alokasi biaya mencapai 200 hingga 300 juta dolar AS per tahun, Freeport terus berupaya menangani persoalan tailing secara berkelanjutan selama lebih dari 3 dekade terakhir. Pengelolaan tailing ini hampir melibatkan lebih dari 5 divisi di Freeport untuk menangani tailing ini. Dan biaya penanganannya itu kira-kira 200-300 juta US dollar setahun. Ada teman-teman yang secara khusus dari tailing management, kemudian dari TRMP, dari divisi lingkungan, dari divisi security, dari divisi community affairs untuk melihat masalah tailing secara komprehensif. Technical, dari sisi keamanan juga, karena di tailing inilah sebenarnya ada ribuan pendulang umpati, sehingga kita juga melihat isu keamanannya. Kemudian dari sisi community, kita juga melihat bagaimana pergerakan manusia dari timur ke barat, isu sosialnya, termasuk isu kesehatan. Nah ini yang kemudian di Freeport sudah lebih dari 30 tahun ini, seluruh divisi itu keroyokan bagaimana kita menangani tailing. Intinya, tailing kita kelola. Eci Imsen, Restu Andri melaporkan.